Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Yohana Putri, kelas 3E Manajemen, NIM 11910623634, Statistik Penelitian Pendidikan, UIN Suska Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Statistik inferensial adalah salah satu dari dua cabang utama ilmu statistik yang senantiasa menggunakan sampel data acak dari suatu populasi untuk mendeskripsikan dan membuat kesimpulan tentang populasi tersebut. Selanjutnya, pengertian statistik inferensial menurut para ahli. Yang pertama, Kolawole, statistik inferensial yaitu penghitungan penelitian kuantitatif yang digambarkan sebagai matematika dan logika tentang bagaimana generalisasi dari sampel ke populasi dapat dibuat. Yang kedua, Sugiono, statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas, dan teknik pengambilan jenis sampel dan populasi yang dilakukan secara random. Selanjutnya, metode statistik inferensial. Ada dua macam metode statistik inferensial. Yang pertama, estimasi parameter. Estimasi parameter ini seperti mempergunakan mean, median, mode, dan deviasi standar dari suatu populasi berdasarkan perhitungan dari sampel populasi tersebut. Yang kedua, pengujian hipotesis. Metode kedua ini juga dikenal sebagai pengujian signifikansi. Seringkali ini melibatkan penentuan apakah perbedaan rata-rata dua sampel signifikan secara statistik. Selanjutnya yaitu pengujian semacam itu sering digunakan oleh perusahaan farmasi yang ingin mengetahui apakah obat baru lebih efektif dalam memerangi gejala tertentu daripada tidak menggunakan obat sama sekali, karena tidak mungkin dan tidak etis untuk mencoba obat baru pada setiap orang yang menunjukkan gejala tersebut. Sampel acak harus digunakan. Jenis teknik pengujian statistik inferensial. 1. Analisis regresi linear. Dalam pengujian ini, algoritma linear digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel dari kumpulan data. Salah satu variabel tersebut adalah variabel dependen, sedangkan variabel independen dapat digunakan satu atau lebih. 2. Analis varians. Ini adalah metode statistik lain yang sangat populer dalam ilmu data. Ini digunakan untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara dua atau lebih mean dari kumpulan data. Yang ketiga, analis kovarian. Metode ini hanyalah pengembangan dari metode analis varians dan melibatkan penyertaan kovariansi berkelanjutan dalam perhitungan. Kovarian adalah variabel independen yang kontinu dan digunakan sebagai variabel regresi. Keempat, signifikansi statistik. Tes yang relatif sederhana. Dalam statistik inferensial, ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan memahami jika keduanya berbeda satu sama lain.
Yang kelima, analis korelasi. Analis korelasi ini digunakan untuk memahami sejauh mana dua variabel saling bergantung kekuatan hubungan apapun jika ada antara dua variabel dapat diperoleh dari ini. Korelasi juga bisa negatif atau positif tergantung pada variabelnya. Statistik inferensial dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik ini digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan antara variabel, meliputi korelasi produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Menurut Sugiono, statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. 2. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal dari populasi yang bebas distribusi atau tidak normal. Dalam statistik non-parametrik, teknik korelasi dan regresi sangatlah berperan sebagai statistik inferensial. Contoh statistik inferensial: catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa 72% di antara siswa SMA tersebut lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% adalah bentuk suatu statistik deskriptif. Jika berdasarkan ini, kemudian seorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%. Jadi siswa tersebut telah melakukan inferensial statistik yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.